Izinkan kali ini saya untuk mereview tentang video mengenai Big Data untuk menjawab tantangan revolusi 4.0. Pertama-tama, kita harus mengenal dulu apa itu revolusi 4.0. Kalau untuk pengertian secara benarnya tidak ada sih, tapi ada beberapa pengertian menurut ahli. Dari Kohler and Weiss, revolusi 4.0 yaitu suatu pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan menyediakan proses sinkronisasi secara real time dan penyesuaian produksi. Ada juga menurut Trepe et al. Konsep umum yang memungkinkan manufaktur melibatkan unsur-unsur kecerdasan taktis menggunakan teknologi canggih seperti IoT, cloud, dan big data. Apa sih tujuan dari industri 4.0? Yang pertama yaitu mempersingkat waktu ke pasar, kedua meningkatkan fleksibilitas, ketiga meningkatkan efisiensi. Kemudian revolusi industri itu dimulai dari industri 1.0, lalu yang memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung oleh air dan uap, terus dilanjutkan dengan industri 2.0 yang memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Lalu industri 3.0 penggunaan elektronik dan pengembangan teknologi informasi lebih lanjut dalam produksi otonom yang sedang kita jalan saat ini. Untuk kedepannya ada yaitu industri 4.0 penggunaan elektronik dan pengembangan TI berdasarkan cyber physical system yang lebih fokus kepada manusianya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan cyber physical system atau CPS? CPS merupakan sebuah sistem kolaborasi antar elemen-elemen komputasi yang mengendalikan entitas fisik atau bisa juga disebut dengan sebuah sistem fisik yang operasinya dimonitor, dikoordinasikan, dikontrol, dan diintegrasikan oleh inti komputasi dan komunikasi secara baik, yang mana operasi-operasi tersebut memungkinkan kita untuk menambah kemampuan sistem fisik dengan menggabungkan komputasi dan komunikasi dengan proses fisik. Dalam industri 4.0 ada 6 prinsip yang menjadi patokannya. Yang pertama yaitu interoperability, yaitu kemampuan cyber physical system. Kedua, virtualisasi, yang bentuknya fisik menjadi virtual. Real time capability, kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan memberikan rekomendasi dengan segera. Keempatnya, modularity, yaitu adaptasi yang fleksibel dan smart factory jika adanya kebutuhan yang harus mengubah sistem secara modular. Kelima, decentralization, yaitu kemampuan cyber physical system di dalam smart factory untuk membuat keputusan sendiri. Keenam, yang terakhir yaitu service orientation, yaitu menawarkan layanan seperti GPS, manusia, dan smart factory melalui IoT. Lalu kita merambah ke big data. Nah, data itu apa sih? Big data adalah data yang skala, keragaman, dan kompleksitasnya memerlukan arsitektur, teknik, algoritma, dan analisis untuk mengelola serta mengekstrak nilai dan pengetahuan yang tersembunyi. Volume data big data sendiri itu saat ini meningkat sebesar 40 kali dari 2009 sampai 2020. Dari 0.8 zettabytes menjadi 35 zettabytes. Contoh beberapa aplikasi yang menyumbang
data-data yang sangat besar, yaitu seperti Twitter, Facebook, Google, RFID, kamera, dan lainnya. Ragam data dalam big data yaitu reaction data, text data, semi-structured data, graph data, streaming data, dan big public data. Real time atau fast data ini mengacu pada kemajuan dan inovasi tidak lagi terhalang oleh kemampuan untuk mengumpulkan data. Namun inovasi ditemukan dengan kemampuan untuk mengelola, menganalisis, merangkum, memvisualisasikan, dan menemukan pengetahuan dari data yang dikumpulkan secara tepat waktu dan dengan cara yang skalabel. Faktor-faktor yang mendorong big data lebih berkembang saat ini yaitu predictive analysis yang meliputi optimization and predictive analytics, complex statistical analysis, all types of data and many source, very large data set, for of a real time. Kemudian dalam bidang business intelligence yaitu ad hoc querying and reporting, data mining, teknik, struktur data, typical source, small and mid-size dataset. Lalu mengapa sih? Pernah kepikiran nggak sih kenapa kok big data itu begitu penting? Kalau dilihat dari kenapa hal itu sangat penting, yaitu big data memiliki fungsi untuk meningkatkan kerja sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki big data memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak memiliki big data. Selain itu, dengan adanya big data, perusahaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan. Lalu bagaimana sih big data itu bekerja? Nah, big data bekerja itu yaitu melalui optimize funnel conversion, behavior analytics, predictive, market basket analysis, and pricing optimizing, predict security threat, fraud detection. 10 hal yang harus disiapkan untuk membangun sistem big data analisis yaitu maksud saya ada 4 hal yang harus disiapkan untuk membangun sistem big data analisis, yaitu arsitektur, hardware, fungsi, dan proses. Nah, arsitektur sendiri itu yaitu desain dari big data yang mau dibikin, terus seperti softwarenya juga. Nah, hardware yaitu master, secondary, slave, network, application, server, dan lain-lain. Untuk fungsinya yaitu data loading, data parsing, data analytic, data visualization, scaling, and data synchronizing. Untuk proses yaitu define, develop, test, deploy, dan analisis. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang IoT atau Internet of Things. Apa sih IoT? IoT yaitu konsep di mana sebuah objek physical device punya kemampuan untuk transfer data digital melalui jaringan internet. Nah, di video yang saya review itu ada sebuah IoT arsitektur dari Sciencesoft. Nah, di sini yang pertama dibahas yaitu tentang things atau device. Things atau device merupakan sebuah objek fisik yang biasanya dilengkapi sensor yang menangkap data dari lingkungan fisik, serta ada juga aktuator yang akan melakukan aksi tertentu berdasarkan data fisik. Lalu yang kedua yaitu cloud gateway. Apa sih cloud gateway? Cloud gateway yaitu kompresi data, lapisan keamanan, serta pemindahan data secara cepat dan rendah daya dengan pemilihan teknologi transmisi serta protokol yang tepat. Contoh teknologi transmisinya adalah Wi-Fi, Narrowband, jaringan GSM, dan lain-lain. Ketiga yaitu streaming data processor. Memastikan transisi dari input data ke data lake berjalan dengan baik. Contohnya Kafka, Flume, dan lain-lain. Yang keempat, data lake. Penampungan raw data dari berbagai device untuk selanjutnya diolah dalam big data warehouse. Data biasa disimpan dalam bentuk structured atau semi-structured.
Contohnya yaitu Flink, Spark Streaming, Apache Storm, HDFS, PUB, 8base, dan lain-lain. Lalu selanjutnya Big Data Warehouse. Data yang berasal dari data lake diubah serta disiapkan dalam bentuk yang lebih terstruktur serta hanya diambil yang akan berguna untuk analisis selanjutnya. Yang keenam yaitu data analitik. Mencari insight di dalam data dengan metode statistika, visualisasi data, melihat pola serta korelasi antar data dan analisis lainnya. Yang ketujuh yaitu machine learning. Membuat model pembelajaran mesin dengan algoritma artificial intelligence berdasarkan data yang diberikan. Model ini berpeluang untuk mengotomatisasi beberapa hal dalam IoT. Yang selanjutnya yaitu control application. Mengirimkan akses secara otomatis ke aktuator berdasarkan data ataupun model yang telah dihasilkan. Contohnya yaitu menyalakan lampu, menyiram otomatis, mematikan mesin, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu user application, yaitu antarmuka untuk pengguna, dapat berupa sebuah mobile application ataupun web application. Aplikasi ini biasa digunakan untuk monitoring kontrol serta konfigurasi pihak behavior dari device IoT. Yang paling penting yang perlu kita perhatikan juga tentang device management, terus user management, dan security monitoring. Device management meliputi tentang device identifikasi atau memastikan setiap device yang kita pasang bisa kita identifikasi dari segi keasliannya, pengalamatan fisiknya ataupun pengalamatan IP address-nya, serta bisa berkomunikasi dengan server pusat secara baik. Juga configuration and control. Kita harus bisa melakukan konfigurasi agar device sesuai dengan kebutuhan IoT di lapangan, meliputi seberapa sering device ini harus berkomunikasi dengan server pusat dan sebagainya. Yang ketiga, monitoring and diagnostik, yaitu memastikan device berjalan dengan lancar dan mengurangi resiko kerusakan ataupun breakdown. Yang keempat yaitu software update and maintenance. Memperbarui fungsionalitas, update, bug fix, dan menutup celah keamanan pada software yang rilisan lebih rendah sebelumnya. Dalam user management juga diperhatikan dengan user identification, user privilege, user logs, dan recording. Yang terakhir yaitu security monitoring. Nah, ini yang paling diperhatikan ya, network security, outlier analysis, policy rules, log analysis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.